Oke Black Paul, sekarang gue lagi datengin Westside Raceway. Tempat ini adalah salah satu tempat untuk bermain RC Buggy. Oke, pas gue sampai sini, gue langsung terkesima karena menurut gue tracknya ini adalah track yang challenging. Karena ada beberapa medan yang emang menurut gue melatih skill para pemain RC Buggy. Nah, Bro Chan. Halo. Aduh, mantap. Lagi ngapain nih, Bro? Lagi nyeting-nyetingnya dikit. Wah, nyeting yang lagi suaranya tadi wood ya? Iya bener. Halo Black Pals, saya Chandra dari Westside Raceway di area Joglo, Jakarta Barat. Nah, kita ngomongin suara wood nih Om ya. Ini sebenarnya tuh tempat apa sih, Bro? Ini tempat buat main orang-orang yang seneng main RC Buggy. RC Buggy? RC Buggy, skala 1/8. Oh, nah bisa ceritain sedikit nggak RC Buggy itu apa sih dan rata-rata peminatnya kalangan apa, Bro? RC Buggy itu mobil remote control yang berskala kecil, dikendalikan dari jauh, yang memiliki travel suspensi yang panjang dengan menggunakan roda-roda khusus untuk off-road. Setelah gue ngobrol sama Bro Chandra, ternyata RC Buggy itu adalah hobi di mana lo bisa ngerasain kecepatan di medan tanah dengan obstacle-obstacle yang cukup challenging di medan tanah juga. Dan gak cuman itu, mobilnya juga memiliki spek khusus. Kalau kalangannya macam-macam sih, dari mahasiswa juga udah banyak yang main. Oh, jadi antusiasnya banyak ya? Dari semua kalangan ya? Lumayan. Dari mahasiswa sampai bapak-bapak. Bapak-bapak banyak ya? Banyak banget. Nah Bro, kita kalau ngomongin tempatnya nih, ini menurut gua cukup unik nih. Karena kita berseteru kayak dengan tanah. Iya, betul. Nah, tempatnya sendiri ini sebenarnya punya komunitas kah? Atau emang terbuka juga buat umum? Oh, ini milik pribadi sebenarnya. Oh, pribadi, tapi dibuka oke. untuk umum. Untuk biaya mainnya itu per hari 200.000. Udah nggak ada biaya apa-apa lagi. Pokoknya datang dari pagi sampai jam 6 selesai, 200.000 biayanya. Sorry, 200.000 itu udah include mobilnya tadi? Oh, enggak. Atau exclude? Nggak ikut mobil. Oh, nggak Jadi include mobil? cuma buat Sewa trek? Sewa trek. Oke. Ukuran trek ini panjang kali lebarnya tuh 50 kali 40. Kalau panjang lintasan kurang lebih sekitar 250 meter. Bro, kalau gue lihat di belakang nih ada tulisan Westside Raceway. Ya. Nah, itu nama apa? Apakah ini nama tempat atau gimana? Bisa di-spill nggak sejarahnya tuh seperti apa? Nah, kebetulan ada temen yang punya trek di Kalimalang, Jakarta Timur. Oke, ya. Dia namain It's RC. Nah, temen yang mau bikin ini akhirnya dapat inspirasi nama, adalah kita bikin karena di barat kita pakai nama Westside Raceway gitu. Oh, jadi terinspirasi dari teman ya? Jakarta Barat, Ha? ya karena ada di lokasi di Jakarta Barat, kita pakai nama West. Oke. Nah, dibahas, diomonginnya udah dari 2019 lah 2019? perencanaannya. Oh, oke. Baru bisa terlaksana dibangun 2020 mulai. Nah Bro, kalau kita ngomongin buggy RC nih ya, itu ada jenis-jenis RC lainnya atau emang spesifik cuman buggy RC doang? Oh, jenis RC banyak banget sebenarnya. Oke. Ada on-road, ada off-road. On-road, Itu, off-road, oke. ya, kebagi dua. Nanti on-road itu ada skalanya lagi, macam ada elektrik, ada engine. Oke. Terus off-road itu juga banyak skalanya. Ada elektrik, ada engine. Nah, untuk yang ini itu off-road skala 1/8 engine. Off-road 1/8 engine? Iya, yang itu. Oke. Kalau ini off-road 1/8 elektrik. Oh, Ya, ini oke. pakainya elektrik, itu engine. Oh, nah perbedaannya yang paling signifikan antara elektrik dan engine itu apa? Anatomi mobilnya, untuk yang engine itu seperti mesin-mesin 2 tak pada umumnya, single cylinder. Ada karburatornya juga di sini. Dia pistonnya kecil, jadi cc-nya tuh total 3, sekian cc.
Mesinnya tuh jenisnya 0,21 inci, jadi cc-nya sekitar 3 kalau nggak salah. Dia ada heatsink, terus juga pakai knalpot juga. Dia sistem kerjanya adalah 2 tak, makanya suaranya cempreng garing gitu. Narik karburatornya kita pakai komponen servo namanya. Dia buat ngebuka tutup, buat ngerem juga kita pakai servo. Kalau ini buat belok-beloknya. Maintenance biasanya kalau kita udah selesai lomba, ini businya kita ganti yang baru. Ini ada busi yang kecil, ini buka, terus kita cuci dalamnya, nanti dirakit ulang. Ini juga oli shock, oli diferensial kita kuras, kita isi ulang lagi. Sesuai settingan masing-masing orang. Kalau yang elektrik lebih sederhana, cuma perlu baterai, dinamo, Yes. sama speed control. Oh. Ini di mobil tuh, kalau mobil beneran ibarat ecu. Oh, ecunya. Ya, ini semacam ecunya lah. Nah bro, kalau kita ngomongin speed nih, kekencengan ya, lebih kenceng yang elektrik atau yang BBM? Untuk satu lapnya engine lebih kencang. Engine lebih kenceng? Ya, bandingkan yang elektrik. Nah, keunggulan elektrik ini apa? Bedanya elektrik itu dia nggak pakai kopling. Oke, nggak pakai kopling. Jadi mau kita input power, dia udah langsung instan ada powernya. Untuk Iya. jumping sih terutama, dia instan. Kalau ini karena dia harus kopling kan, jadi perlu ancang-ancang yang lebih beda lah untuk narik gasnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin misalnya nih gue pemula, Ya. ada nggak saran RC apa yang cocok untuk pemula nih bro? Pemula saya selalu nyaranin main elektrik. Oh, elektrik Ya, dulu, paling oke. enak, paling mandiri. Kita nggak perlu tergantung bantuan mekanik. Kalau engine, kita perlu bantuan mekanik untuk nyeting, Yes. untuk ngisi bensin terutama. Dan itu akan add cost lagi ya, kalau kayak gitu ya? Pasti. Oke, nambah. kalau pemula berarti dia jatuhnya kasarnya bisa ngerakit sendiri gitu? Betul, bisa ngerakit sendiri. Ini Oh. juga sebenarnya bisa ngerakit sendiri. Cuma waktu main, Ya. kita akan tergantung sama mekanik. Karena kita nggak mungkin lagi main, bensin udah mau habis, kita turun, Oh, isi, akan baru effort naik lagi. 2 kali lipat, Iya, betul jauh, ya? capek banget. Oh, oke. Makanya kalau orang yang nggak punya mekanik, biasanya tuh bawa supirnya lah, bawa ART-nya ke sini untuk bantuin isi bensin doang. Kalau untuk yang elektrik sendiri, ini start from berapa sampai mungkin high end-nya nih paling tinggi berapa bro? Kalau untuk kita main lomba ya, ceritanya kita bicara lomba, Ya, rasanya ini 25 jutaan udah bisa main. 25 juta itu udah all in semua ya? Udah, Udah ban semua segala Ban, macam? iya. Sama remote semua sama remote bisa. aman ya, berarti Iya. listrik. Nah, kalau yang BBM, Ini bisa sampai 40 jutaan. 40 jutaan itu udah all in juga? Udah all in juga, karena dia perlu tambahan alat untuk muterin flywheel. Oh, oke. Jadi dia perlu, namanya kita sebut starter box. Starter box? Ya kayak gini. Oh, oke. Ini yang kayak buat nyalain di awal ya? Ya. Kalau Oke, kayak ibaratnya kayak MotoGP ya? Iya, MotoGP kan di Oke, bannya tuh atau di iya. crack as. Nah, ini mirip, ini di flywheelnya. Dari kolong. Dari kolongnya. Ya. Jadi dia start kayak ibarat mobil dikunci gitu, dia nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Dia Harus ada iya, pancingan. Dipaksa, betul. Oh, oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih dari spesifikasi, modifikasi. Nah, gue udah kepo banget nih bro untuk Ya. nyobain secara langsung dan lihat tracknya. Ya, Kayak di samping nih, boleh nggak langsung kita boleh. meluncur ke sana? langsung oke. Oke, Kita let's sana go. aja. Nah, kalau kita ngomongin tracknya, ini kapasitas atau dimensi track yang proper tuh berapa sih luasnya? Kalau proper sih nggak ada ya, karena banyak yang lebih kecil juga Oh, bisa oke. dijadiin lomba, bisa Oke, dijadiin tempat aha. buat lomba. Rata-rata? Kalau di website ini ukurannya adalah 50 kali 40.
50 kali 40. Iya, 50 Oke. Tapi kalau panjang lintasan, rasanya ada sekitar 250-an meter. Obstacle-nya semua jumpingan aja sih. Variasinya double jump sama triple jump. Maksudnya itu adalah double jump tuh jumping yang bisa diloncatin sekaligus 2. Kalau yang triple jump tuh jumping yang bisa dilewatin langsung sekaligus 3. Sama chicane, beberapa U-turn juga ada. Kalau untuk kapasitas mobil di track ini, berapa banyak kira-kira mobil? Untuk stand drive di atas itu 17 bisa. 17 mobil ya? Masih bisa lah, kita nggak terlalu berdempetan. 17 mobil masih bisa. Tapi di sini 20 masih oke sih. 20 Cuma masih udah oke ya? keramaian lah ya. Oh, karena efeknya kalau terlalu crowded juga nggak nyaman Banyak ya? nabrak, betul. Banyak nabrak kita ya? nggak bisa latihan dengan enak. Maksimal? Oke, nah selain dari kapasitas banyak mobil, nah kalau ngomongin event nih, udah ada event apa aja yang terselenggara di track ini? Dan kira-kira event kedepannya ada apa aja nih bro? Di Westside ini baru menggelar Kejurda dan Kejurnas doang. Karena untuk event internasional baru diagendakan tahun depan. Setelah gua ngerasain main RC Buggy, ternyata gua cukup tertakjub di mana medan yang menurut gua gampang, nyatanya itu cukup challenging. Mulai dari one jumping, two jumping, sama three jumping itu gua sampai beberapa kali bisa dibilang kebalik. Jadi menurut gua dibutuhkan skill khusus untuk melatih kalau mau memperdalam RC Buggy. Thank you banget experience-nya buat hari ini. Siap. Gue jadi belajar something new lah di dunia RC khususnya. Nanti next mungkin kalau gue minggu depan atau pengen explore lebih, gue bisa mampir ke sini lagi kali. Aman, gampang. Thank you bro ya. Thank you. Siap. Sampai ketemu lagi. Thank you. Jadi bagi Black Belt semua yang suka dengan medan yang cukup challenging, RC Buggy ini adalah salah satu solusinya. Dan buat Black Belt juga yang suka dengan speed off-road, ini juga bisa menjadi solusi. Gue juga dapat bisikan kalau ternyata kalau kalian mau mulai di RC Buggy ini, kalian harus nyiapin kocek ya minimal itu seharga NMAX baru. Gimana? Apakah kalian tertarik? Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.